Jadi langsung mulai saja ya. Silakan. Mulki sudah di-record? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat semua ya, dan harus tetap menjaga kesehatan dan keseimbangan tubuhnya. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nur Ainia. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin acara ini sampai selesai. Untuk teman-teman semua, mohon perhatiannya untuk mengaktifkan kameranya dan untuk menonaktifkan suara atau di-mute ya, agar tidak terganggu saat presentasi dimulai. Sudah ya teman-teman? Baik, langsung saja kita mulai ya untuk pemateri. Pematerinya, waktu dan tempat kita persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Novitasari. Saya mahasiswi dari Akademi Keperawatan Bina Insan. Baik, sebelumnya teman-teman atau ibu-ibu dan bapak-bapak tahu nggak sih itu muntaber apa? Muntaberak. BAB yang cair. Baik, ada penjelasannya akan saya jelaskan sebagai berikut. Lanjut. Lanjut, moderator. Mulki. Ya, sebentar, maaf. Baik, pengertian gastroenteritis atau muntaber, ini menurut jurnal yang sudah saya baca, menurut Sains dan Teknologi Lingkungan dari Nino Heri Setiawadi, penyakit muntaber merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah utama di Indonesia. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan peningkatan kejadian muntaber dari tahun ke tahun. Penyediaan dan pendaya gunaan infrastruktur sanitasi dan air bersih yang aman menjadi salah satu upaya untuk menekan angka kejadian diare dan muntaber. Nah, pengertian muntaber sendiri atau kependekan dari muntah dan berak adalah suatu gangguan kesehatan di mana penderita mengalami muntah-muntah dan diare tak hanya sekali atau dua kali dengan selang waktu yang tidak lama. Penderita bisa lemas karena banyak kehilangan cairan. Jika tidak segera ditangani dengan cepat dan tepat, dapat mengakibatkan kematian. Ini ada gambar contoh anak sesudah makan, dia lari-lari ke toilet dan mengalami muntah dan berak. Lanjut. Nah, ini ada penyebab muntaber. Menurut jurnal Setiardi, Praktika Mulia dan Yatin Suwarno, secara medis, penyebab utama penyakit muntaber adalah peradangan usus oleh bakteri, virus, parasit lain, jamur, cacing,
atau protozoa, keracunan makanan atau minuman yang disebabkan oleh bakteri maupun bahan kimia, serta kurang gizi. Misal kelaparan atau kekurangan protein. Bakteri Escherichia coli atau merupakan salah satu yang menyebabkan penyakit ini. Sistem sanitasi yang tidak terjaga dengan baik juga memudahkan kuman untuk berkembang biak. Hujan yang terus-menerus sehingga menimbulkan banjir dan lingkungan yang kotor sangat potensial menimbulkan wabah muntaber. Apalagi sekarang musim hujan kan, dari berbagai jenis virus yang dapat menyebabkan muntaber, ada 2 yang paling sering terjadi, yaitu rotavirus adalah penyebab paling sering yang menjadi dari penyakit muntaber di kalangan bayi dan anak-anak. Hampir setiap anak di dunia terinfeksi rotavirus setidaknya sekali sebelum usia 5 tahun. Ini terkait dengan kebiasaan anak-anak yang gemar memasukkan tangan atau benda yang bisa saja terkontaminasi ke mulut. Kedua, ada norovirus merupakan penyebab paling umum muntaber non-bakterial di seluruh dunia. Keracunan makanan yang selanjutnya bisa menyebabkan terjadinya gastroenteritis, umumnya dari 10% kasus pada anak-anak. Ini ada tanda dan gejala muntaber. Pertama, muntah. Mengapa? Gejala ini itu karena muntaber yang paling rentang mengalami mual lalu muntah-muntah ketika kuman, virus, bakteri atau parasit mulai menginfeksi dinding lambung dan lapisan usus. Infeksi ini memicu organ pencernaan memproduksi lebih banyak cairan yang membuat perut terasa tidak nyaman, membuat merasa mual dan berakhir dengan muntah-muntah. Ini ada kedua, feses cair saat BAB. BAB yang lebih dari 1 jam dengan tekstur feses cair atau bisa dibilang mencret juga termasuk gejala muntaber yang paling khas. Infeksi yang membuat usus tidak mampu menyerap makanan dan air dengan baik, berlebihan mengkonsumsi makanan saat perut sedang meradang, kemudian justru menyebabkan usus menarik cairan tubuh lebih banyak. Kelebihan air tersebut akan menggenang di dalam usus, sehingga menyebabkan feses cair. Ketiga, ada demam. Demam menjadi ciri khasnya juga, karena secara umum ketika kita merasakan sakit di perut dan mengalami muntah, pasti disertai demam, karena peradangan alami tubuh saat sedang melawan infeksi yang menyebabkan jadi penyebabnya muntaber. Jadi ada kurang nafsu makan. Kurang nafsu makan adalah salah satu gejala muntaber yang harus diwaspadai, karena menurunnya nafsu makan, orang yang sedang mengalami muntaber akan merasa tidak nafsu makan akibat perut yang sedang meradang disertai infeksi. Menurut Dr. Donald D. Hensworth, kepala preventif, kurang nafsu makan adalah respon peradangan yang paling kompleks. Terus sering haus atau dehidrasi. Gejala ini muncul karena muntaber menyebabkan tubuh kehilangan banyak cairan dan elektrolit akibat terus muntah dan buang air besar. Maka dari itu penting untuk tetap selalu mencukupi kadar cairan tubuh selama sedang muntaber guna menghindari dehidrasi. Lanjut. 6. Badan berkeringat. Tubuh yang berkeringat banyak saat muntaber sebetulnya merupakan efek gejala demam. Pengeluaran keringat ini bertujuan untuk menurunkan suhu tubuh secara alami. Keringat yang keluar biasanya sebagian besar terdiri dari air. Ada sakit kepala.
sebelumnya. Nah, sakit kepala ini biasanya sering hadir beriringan dengan demam. Saat gejala muntaber menyerang, ciri ini atau gejala muntaber ini juga menandakan bahwa tubuh sedang melawan infeksi yang sangat serius. Lanjut. Ini ada pencegahan muntaber. Pertama, mencuci tangan dengan air mengalir dengan sabun terutama sebelum dan sesudah makan. Teman-teman semua sebelumnya udah bisa cuci tangan ya dengan baik dan benar tidak? Udah bisa, tapi bisa nggak diajarin lagi gitu? Dicontohin lagi buat yang lainnya. Baik, terima kasih. Pertama, kita cuci tangan pada air yang mengalir, menggunakan sabun. Setelah itu, cara pertama kita gosok punggung tangan kita. Setelah itu, sela-sela dinding jari bagian atas. Jangan lupa sapunya juga. Setelah itu, bagian dinding sela-sela dalam tangan kita. Setelah itu gerakan mengunci. Ini digosok. Setelah itu bagian ibu jari, jangan lupa untuk sapunya juga. Dan bagian ujung kuku dengan gerakan melingkar seperti arah jarum jam. Selanjutnya memilih makanan yang higienis. Pemateri, baik untuk sesi pertanyaan. Sesi pertama, apakah ada yang ingin bertanya untuk para audiens atau peserta yang lain? Halo teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin dilanjutin dulu aja sampai selesai, moderator. Nah, ini ada akibat lanjut muntaber. Komplikasi yang paling umum dari flu perut yang disebabkan oleh infeksi virus maupun bakteri adalah dehidrasi. Pada bayi, anak-anak, dan lansia, dehidrasi dapat menimbulkan masalah sehingga seringkali mereka harus menjalani rawat inap agar cairan tubuhnya kembali normal. Pasalnya bayi dan anak-anak tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan cairan dengan sendirinya kan. Makanya mereka memiliki keterbatasan fisik dan komunikasi, sementara lansia seringkali lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan dan cairan untuk dirinya sendiri. Ini ada komplikasi flu perut lainnya yang mungkin terjadi adalah ketidakmampuan untuk mengontrol pergerakan usus, gagal ginjal, perdarahan di usus yang berujung pada anemia, dan kematian. Lanjut. Ini ada penularan muntaber. Kondisi lingkungan, terutama sanitasi air yang tidak bersih, merupakan salah satu faktor besar dalam penyebaran virus penyakit ini. Melalui cairan dari mulut atau muntah yang tidak dibersihkan dengan baik, melalui sisa kotoran yang menyebar di air yang digunakan, melalui saluran air, terutama jika sanitasi air di lingkungan sekitar masih buruk, lingkungan yang tidak bersih atau sedang dalam kondisi seperti banjir yang tidak memungkinkan memiliki air bersih. Lagi sekarang lagi hujan seperti ini. Jangan lupa untuk membersihkan 3M. Lanjut. Maaf Put, ke-mute. Iya, mohon maaf. Ini ada perawatan muntaber di rumah.
Selain pengobatan dokter, sebenarnya ada pertolongan pertama ketika mencurigai gejala yang ditimbulkan saat muntaber, yaitu tingkatkan asupan cairan. Segerakanlah diri untuk meningkatkan asupan cairan untuk menghindari komplikasi gastroenteritis. Karena contoh air putih, kedua makan makanan sedikit demi sedikit. Bila Anda merasakan gejala mual dan muntah, usahakan untuk mengkonsumsi makanan dalam jumlah sedikit tapi sering. Terus istirahat, terus-menerus muntah dan diare membuat tubuh menjadi lemas. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk istirahat selama 1 atau sampai 3 hari hingga kondisi membaik. Lanjut. Ini ada pengobatan. Ini contoh obat paracetamol untuk untuk membantu meringankan panas. Ini ada contoh obat anti diare. Contohnya ada loperamida dan bismut subsalikat. Lanjut. Ada obat oralit, larutan yang terbuat dari campuran air, gula, dan garam. Anda bisa mendapatkan obat muntaber ini dari apotek atau toko obat. Akan tetapi juga bisa membuat oralit sendiri di rumah. Ini ada langkah-langkahnya. Pertama, 6 sendok teh gula, 1/2 sendok teh garam, 1 liter air. Pertama, pastikan gelas dan sendok yang digunakan untuk membuat cairan oralit benar-benar bersih. Apabila telah lama ada di rak, cuci sekali lagi di bawah air mengalir. Siapkan 1 liter air dalam wadah yang steril, kemudian tambahkan 6 sendok teh gula dan 1/2 sendok teh garam. Terkadang ada juga oralit atau ORS dalam bentuk saset yang siap pakai. Kemudian masukkan ke dalam botol dan berikan kepada si penderita muntaber. Lanjut. Ini ada terapi komplementer. Sebelumnya, terapi komplementer ini adalah bidang ilmu kesehatan yang bertujuan untuk menangani berbagai penyakit dengan teknik tradisional yang dikenal sebagai pengobatan alternatif. Ini ada contoh jambu biji. Untuk mengatasi muntaber, kita gunakan daunnya saja. Ambil 10 lembar daun jambu biji, lalu rajang-rajang. Rebuslah dalam 2 gelas air selama 15 menit. Peras dan saring, lalu minum sesuai dosisnya dengan umur penderita. Untuk bayi, cukup 1 sendok makan air rebusan jambu biji 3 kali sehari, dan setiap kali buang air besar. Dan untuk dewasa, diberi 1 mangkuk air rebusan jambu biji 3 kali sehari, dan setiap dia merasa sakit. Lanjut. Ada pemanfaatan fasilitas kesehatan. Menurut jurnal Eva Tirtabayu Hasari 2015, fasilitas kesehatan, pemanfaatan program pelayanan kesehatan pada penyakit muntaber ini diharapkan seluruh masyarakat dapat memperoleh program pelayanan kesehatan yang lebih baik serta lebih jelas dan optimal. 2. Program pelayanan kesehatan pada penyakit muntaber bisa melalui klinik, puskesmas, dan rumah sakit. Selain itu, juga masyarakat juga bisa mendapatkan pelayanan tersebut melalui media sosial seperti Halodoc. Semua berguna agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap. Lanjut. Baik pemateri, karena waktunya sudah habis, kita buka sesi pertanyaan terlebih dahulu ya. Yang ingin bertanya silakan.
Teman-teman yang ingin bertanya silakan ya. Di chatroom bisa juga langsung. Saya boleh nanya? Iya. Nama saya Gita Afriani, alumni Bina Insan. Mau nanya, ini kan gastroenteritis ya. Mungkin orang-orang ini masih bingung, termasuk saya ya. Apa sih perbedaan ini gastroenteritis ini sama diare? Itu aja. Baik, terima kasih Kak Gita Apriani. Pemateri silakan dijawab atau disanggah dulu ya. Boleh dilanjut lagi pertanyaannya kalau ingin ada yang bertanya. Ya baik, berarti disanggah dulu ya. Untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya dipersilakan ya. Pemateri, kalau tidak ada yang bertanya lagi silakan dijawab ya. Baik, terima kasih untuk Kak Gita. Gastroenteritis adalah muntah dan diare akibat infeksi atau peradangan pada dinding saluran pencernaan, terutama lambung dan usus. Di masyarakat luas, gastroenteritis lebih dikenal dengan istilah muntaber. Sedangkan diare sendiri adalah berak-berak tidak disertai muntah. Dan itu juga bisa terjadi pada anak-anak ataupun dewasa. Terima kasih. Apakah jelas? Baik, jawabannya udah cukup jelas, udah bisa ditangkap. Terima kasih kepada pemateri. Ya, Kak. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, karena waktunya sudah mau habis nih. Halo teman-teman, apakah masih semangat? Masih. Mungkin teman-teman masih kurang jelas untuk video cuci tangan, bisa ditampilkan moderator. Baik, Mulki. Ya, sebentar ya. Ini lagi lemot banget, maaf. Sebentar. Tadi mencoba dulu. Loh, kok nggak bisa ya? Nggak muncul.
Nggak apa-apa, Mot. Nggak usah. Kalau ada yang udah dibuka di laptop tapi nggak bisa di-share screen videonya. Nggak apa-apa, nggak usah, nggak apa-apa. Oke, baik. Lanjut Ayah. aja kesimpulan. Kesimpulan. Baik, teman-teman, apakah ada yang bisa membantu saya untuk membacakan kesimpulannya? Langsung bacakan saja pemateri kesimpulannya. Baik, kesimpulannya adalah muntaber, kebanyakan muntah dan berak adalah diare kesehatan di mana penderita mengalami muntah-muntah dan diare tak hanya sekali atau 2 kali dengan selang waktu yang tidak lama. Penderita bisa lemas karena banyak kehilangan cairan. Jika tidak segera ditangani dengan cepat dan tepat, dapat mengakibatkan kematian. Nah, biasanya muntaber ditandai dengan muntah, feses cair saat BAB, demam, kurang nafsu makan, dan sering haus atau dehidrasi. Cara pengobatan muntaber bisa langsung periksa ke dokter atau klinik terdekat atau juga bisa menggunakan perawatan di rumah seperti penggunaan oralit atau rebusan daun jambu biji. Lanjut moderator. Baik, kita sesi foto terlebih dahulu ya. Ya, foto ya, Nia. Iya. Untuk yang off kamera, tolong aktifin kameranya ya. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Baik, sudah ya. Teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan promosi kesehatan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,